Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tapah di batang hari, bersinar terang bagai mentari. Riang-riang nampaknya hati, kami siap untuk presentasi. Baik, kami perwakilan dari SMP IT Aulia Muara Bulian Provinsi Jambi. Saya Yukari Atmalano Kirina Pratiwi. Di sebelah kanan saya Fani Jannati dan di sebelah kiri saya Salsabila Ayu Hanifah. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Prototipe Analisis wajah untuk mendeteksi kelelahan pengendara mobil berbasis OpenCV. Baik, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Prototipe Analisis Wajah untuk mendeteksi kelelahan pengendara mobil berbasis OpenCV. Adapun latar belakang dari penelitian ini ialah: yang pertama, sering terjadi kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kedua, menurut INSI Nantika Jelita tahun 2021, penyebab kecelakaan 60% terjadi akibat faktor manusia, 30% terjadi akibat faktor sarana dan prasarana, dan 9% disebabkan oleh faktor pemenuhan persyaratan laik jalan. Yang ketiga, pengemudi yang mengantuk saat mengendarai mobil dapat mengakibatkan kecelakaan dan menambah angka kematian. Yang keempat, kurangnya pengingat saat pengemudi mengantuk. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah: yang pertama, bagaimana merancang perangkat keras prototipe analisis wajah untuk mendeteksi kelelahan pengendara mobil berbasis OpenCV. Yang kedua, bagaimana merancang perangkat lunak prototipe analisis wajah untuk mendeteksi kelelahan pengendara mobil berbasis OpenCV. Yang ketiga, bagaimana cara kerja prototipe analisis wajah untuk mendeteksi kelelahan pengendara mobil berbasis OpenCV. Yang keempat, apakah prototipe yang dirangkai bekerja secara efektif? Baik, tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui alat dan bahan untuk merancang prototipe analisis wajah untuk mendeteksi kelelahan pengendara mobil berbasis OpenCV. Yang kedua, perancang sistem kontrol prototipe analisis wajah untuk mendeteksi kelelahan pengendara mobil berbasis OpenCV. Yang ketiga, mengetahui cara kerja prototipe analisis wajah untuk mendeteksi kelelahan pengendara mobil berbasis OpenCV. Yang keempat, mengetahui keefektivitasan prototipe yang dirangkai. Adapun manfaat penelitian ini ialah: manfaat bagi peneliti ialah meningkatkan kreativitas dan mengembangkan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat ialah meminimalisir kasus kecelakaan mobil yang terjadi di Indonesia. Dan manfaat penelitian ini bagi kemajuan teknologi ialah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang sesuai dengan zamannya. Kajian pustaka dari penelitian ini ialah OpenCV. OpenCV merupakan library OpenShot yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Yang kedua, PyChart. PyChart merupakan IDE terbaik untuk pemrograman Python. Yang ketiga, Warning Light. Warning Light digunakan untuk indikator jika pengendara mengalami kelelahan. Yang keempat, Relay. Relay merupakan saklar yang dioperasikan secara listrik yang mengandung dua bahan utama, yaitu elektromagnet dan mekanikal. Yang kelima, Arduino Uno adalah sebuah papan elektronik yang mengandung mikrokontroler ATmega 328. Selanjutnya, MediaPipe. MediaPipe merupakan sebuah framework yang membangun sebuah pipeline dan akan mengolah data yang masuk sembarangan untuk kecerdasan buatan dalam sebuah aplikasi. Selanjutnya, langkah kerja dalam metode penelitian ini ialah: yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan ialah: yang pertama, laptop yang dilengkapi dengan kamera. Yang kedua, Arduino Uno. Yang ketiga, relay 5 volt. Yang keempat, adaptor 12 volt. Dan yang kelima, warning light. Adapun langkah kerja yang kedua ialah kami mendesain rancangan alat yang akan dibuat. Lalu kami merangkai alat sesuai dengan desain prototipe, dan kami melakukan pengujian prototipe dengan sistem simulasi. Lalu kami melakukan analisis dari data yang sudah kami dapatkan. Lalu kami menarik kesimpulan.
Baik bagan penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur didampingi dengan studi lapangan untuk melakukan konsep perancangan dengan mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan perakitan prototipe analisis kelelahan pada wajah dalam pengujian alat dan mengambil kesimpulan dan saran. Langkah kerja dari penelitian ini ialah setelah seluruh pelengkap lunak dirangkai sesuai dengan rangkaian, prototipe ini akan mendeteksi satu wajah yang ada di depannya dengan memfokuskan kepada 4 titik di bagian mata kanan, 4 titik di bagian mata kiri, dan 4 titik di bagian mulut. Dan setelah terdeteksi, laptop akan mengirimkan sinyal digital melalui arus listrik ke Arduino Uno. Dan Arduino Uno akan mengirimkan sinyal digital ke relay. Relay mendapatkan arus listrik dari adaptor. Lalu, relay akan mengirimkan sinyal listrik ke warning light sebagai indikator jika pengendara mengalami kelelahan. Dilihat dari input data, prototipe analisis kelelahan wajah ini akan mendeteksi satu wajah yang terdapat di depan kamera dengan mengambil kriteria 4 titik di bagian mata kanan dan kiri serta rasio mulut. Selanjutnya, pembacaan data. Wajah yang terdeteksi kamera maka akan disesuaikan dengan kriteria. Kemudian, pengambilan kesimpulan. Jika besar bola mata dan rasio mulut melebihi kriteria, maka alarm akan hidup atau aktif. Lalu, rekap data. Data didapatkan dapat ditampilkan di layar ataupun Excel. Kemudian, pengambilan kesimpulan. Setelah dilakukan pengujian, maka akan diambil kesimpulan dari pengujian tersebut. Percobaan kali ini kami melakukan 5 kali percobaan. Percobaan pertama, rasio mata yang ditampilkan di layar indikator di bawah kriteria yang ditentukan, sedangkan rasio mulut masih pada range yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pengendara ini dalam keadaan tertidur, sehingga prototipe memberikan sinyal untuk menghidupkan alarm atau warning light. Dan pada percobaan kedua, range mata kiri dan mata kanan masih dalam kriteria yang ditentukan, sedangkan rasio mulut yang ditampilkan di layar indikator di atas kriteria yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan pengendara tersebut dalam keadaan mengantuk. Dan alarm akan memberikan sinyal untuk aktif atau hidup. Yang ketiga, range mata kiri dan mata kanan masih pada kriteria yang ditentukan, sedangkan rasio mulut di atas kriteria yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan pengendara tersebut dalam keadaan mengantuk. Pada percobaan keempat, rasio mata kanan dan mata kiri itu masih pada kriteria yang ditentukan. Begitu juga dengan rasio mulut dalam range yang sesuai dengan kriteria. Maka alarm tidak menyala. Dan pada percobaan kelima, tidak munculnya ikon counter mata dan mulut serta rekap jumlah tidur dan jumlah mengantuk. Hal ini dikarenakan tidak adanya wajah yang terdeteksi oleh kamera, sehingga tidak dapat diproses oleh sistem. Dari 5 percobaan yang telah kami lakukan dapat dilihat dari tabel berikut. Kesimpulan dari penelitian ini ialah prototipe ini dirancang sesuai dengan program dan kriteria yang diinginkan. Hasil dari percobaan prototipe analisis wajah pada pengendara mobil berbasis OpenCV ini berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria. Adapun saran pada penelitian ini ialah yang pertama, sebaiknya referensi titik pada wajah lebih diperbanyak lagi agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang kedua, sebaiknya perangkat yang digunakan dapat disederhanakan lagi agar mempermudah saat digunakan. Yang ketiga, untuk penelitian berikutnya, kriteria yang dijadikan sebagai referensi dan indikator lebih diperbanyak lagi agar mendapatkan hasil yang akurat. Belanja batik di Gentala Arasi. Bersama Mak Nyonyai. Kami tutup presentasi ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.